Halo kawan-kawan, kalian pasti pernah mendengar istilah interest atau bunga dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Tapi, tahukah kalian apa itu tabel bunga dan bagaimana cara menggunakannya? Ayo pelajari konsep-konsep selengkapnya di video berikut ini. Selamat menyaksikan! Hai semua, dengan Ari di sini. Tahun ini saya mau menginvestasikan uang saya sebesar 10 juta rupiah di salah satu bank. Kata petugas bank, saya akan mendapatkan bunga sebesar 5% per tahun. Lalu, berapa ya jumlah uang saya setelah 5 tahun kemudian? Ada yang bisa bantu? Kita bantu hitungkan jumlah investasinya ya. Pertama, kita identifikasi terlebih dahulu. Uang Pak Ari yang diinvestasikan di awal periode sebanyak 10 juta rupiah, berarti P atau present worth sama dengan 10 juta. Lalu, Pak Ari akan mendapatkan bunga sebesar 5% per tahun, berarti I atau interest sama dengan 5%. Pak Ari menginvestasikan uangnya selama 5 tahun, berarti N atau number atau periode sama dengan 5. Nah, Pak Ari ingin mengetahui jumlah uangnya di akhir periode investasinya, berarti kita akan mencari F atau future worth. Untuk mencari F, kita dapat menggunakan persamaan Fn sama dengan P buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. Cara menghitungnya adalah F5 sama dengan 10 juta buka kurung 1 ditambah 0,05 tutup kurung pangkat 5. F5 sama dengan 10 juta dikali 1,276. F5 sama dengan 12.760.000. Jadi, jumlah uang Pak Ari setelah 5 tahun diinvestasikan adalah Rp12.760.000. Selain menggunakan persamaan tersebut, kita juga bisa menggunakan tabel bunga. Tabel bunga atau compound interest table adalah jenis tabel yang digunakan untuk mencari bunga majemuk untuk berbagai faktor yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan jumlah periode. Rumus-rumus ekonomi teknik memang terkesan rumit dan cukup kompleks. Namun, kita tidak perlu memperhatikan kompleksitas faktor-faktor tersebut karena ada tabel bunga yang membuat aplikasi rumus-rumus bunga menjadi lebih sederhana. Selain itu, ada juga fungsi lain dari tabel bunga, yaitu tabel bunga dapat menghemat waktu dalam proses penghitungan. Hal ini dikarenakan pada tabel ditemukan nilai-nilai numerik dari F per P, P per F, F per A per F, P per A per P, A per G, dan P per G pada berbagai tingkat suku bunga dan periode. Lalu, di setiap tabel berisi nilai-nilai hanya untuk satu suku bunga saja. Dan periode waktu atau N diperlihatkan pada kolom paling sebelah kiri dan sebelah kanan dari setiap halaman. Penggunaannya cukup mudah loh. Setiap lembar tabel bunga menyatakan tingkat suku bunga atau I yang berbeda. Tabel terdiri dari baris dan juga kolom. Baris menyatakan jumlah periode atau N, sedangkan kolom menyatakan deret seragam atau uniform series yang akan dicari. Dapat berupa F per P, P per F, F per A per F, P per A per P, A per G, dan juga P per G. Untuk cara baca tabelnya, pertama tentukan nilai tingkat suku bunga atau I yang akan dicari. Lalu tentukan kolom deret seragamnya. Setelah itu, cocokkan dengan jumlah periode atau N untuk kolom deret seragam tersebut.
Nah, untuk kasus Pak Ari tadi, kita menggunakan tabel untuk I5%. Kemudian kita cari L5 pada kolom F per P. Maka ditemukanlah nilai 1,276. Dan angka ini sama dengan angka yang dihasilkan dari persamaan sebelumnya. Wah, berarti jumlah uang saya setelah diinvestasikan selama 5 tahun adalah sebesar Rp12.760.000. Ternyata menghitung bunga bank jadi lebih mudah dengan menggunakan tabel bunga. Terima kasih sudah membantu. Pahami konsep-konsep bunga bank dan materi lainnya bersama channel THP Unsri TV. Sampai jumpa dan terima kasih.